berpetualangan mencari cerita di kawasan Gunung Telomoyo, Gunung Andong, dan Gunung Merbabu berlanjut ke arah Desa Dalangan. Sebenarnya hari ini kita akan bersilaturahmi ke rumah tokoh masyarakat Desa Dalangan yang mengetahui tentang cerita grup wayang kulit yang ditimpa longsor Gunung Telomoyo pada masa silam. Tapi karena belum mengetahui rumahnya, kita akan bergerak ke desa selanjutnya. Desa tujuan kita selanjutnya lumayan terpencil dan jauh dari akses jalan besar. Banyak yang bilang bahwa desa ini adalah desa tertinggi di wilayah Kabupaten Semarang. Tapi sebelum ke sana, kami akan mengajak sobat desa untuk datang ke sebuah tempat keren bernama Hutan Desa. Dari tempat ini, kita bisa menikmati pemandangan Gunung Andong sambil memberi makan rusa. Kita masuk ke sana Pasar Gerabak. Pasar ini menjadi tempat bagi para petani sayuran dan lain sebagainya untuk menjual hasil panennya. Ini pasar ini tuh aktif setiap pagi ya. Sekarang jam 8 dan suasananya masih sangat ramai nih. Di depan saya ini ada warga yang lagi bawa selada, tuh seger-seger banget ya. Oh, pasarnya ada di dalam sana. Pasar ini menjadi pasar sayur yang cukup besar di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Saya mohon maaf ya sobat desa, kadang itu sering kebolak-balik antara Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Gerabak. Mirip soalnya. Kalau Gerabak itu di bawah sana, nah ini di atas ini masuk wilayah Kecamatan Ngablak. Sekarang kita akan menuju ke itu tuh, sebuah tempat yang indah banget, namanya Hutan Desa. Latar belakangnya adalah Gunung Andong. Sekarang sudah jam 8 menuju jam 9. Cuacanya alhamdulillah cerah banget. Jadi kita bisa menikmati pemandangan dengan puas ya. Oke, bagaimana suasana tempat wisata bernama Hutan Desa yang cukup viral di sosial media ya. Tempat ini tuh fenomenal banget di kalangan wisatawan. Soalnya latar belakangnya tuh gunung, terus kita bisa makan. Sama ngasih makan ini nih, ada kelinci. Kalau nggak salah ada rusa juga. Yuk kita buktikan kondisi Hutan Desa saat ini seperti apa. Nah, lanjut. Sobat desa, kita sudah sampai di Hutan Desa. Sebelum kita menjelajahi desa-desa di kawasan ini, saya akan mengajak sobat desa untuk melihat pesona Hutan Desa nih. Nah ini parkirnya nih, untuk masuk. Ini lah, di Hutan Desa nih. Tutup. Parkirnya sini kali ya. Oke, kita masuk sini nih. Oh, parkirnya sudah sono. Kita parkir di sini. Ya. Sebelahnya juga ada Andong Valley. Nanti kita akan coba juga masuk ke sana. Sebentar kita masuk sini dulu di Hutan Desa. Yuk kita coba lihat yuk dengan pesona Gunung Andong. Masuknya mana?
Mas, yang hutan desa tuh sini. Kalau mau ke hutan desa lewat sana, Pak. Lewat sini situ. Iya, sini. Oh, iya. Oh, masuknya sini. Oh, baru tahu aku. Akhirnya kita sampai sini nih. Ini sih, Mas. Tiket masuknya 10.000. Sekalian pesen bisa? Oke. Bisa dibawa dulu sambil duduk. Untuk yang habis Iya. sini, Kak. Itu yang habis. Itu nggak habis? Iya. Oke. Sekalian aja nanti ya? Iya. Maksudnya. Apa-apa. Nah, sobat desa, jadi semakin siang lokasi itu semakin ramai. Kemudian pemandangannya juga kalau lagi cerah tuh bagus banget kan. Dan juga pemandangan untuk Gunung Andongnya. Sekarang sudah mau jam 10. Mulai tertutup dengan kabut ya, tapi tetap cocok. Foto tuh sama teman-teman tuh. Kita juga bisa menikmati untuk kasih makan ini nih. Kasih makan si rusa. Ini rusanya. Nah, kalau mau foto dari sini, jadi sobat desa ada di sana, difoto dari sini dengan background seperti ini. Di sini juga ada tempat untuk camping ya. Jadi ada berbagai wahana yang bisa dicoba di sini. Selain makan pagi-pagi, sarapan gitu ya, dengan pemandangan yang indah. Bisa juga foto-foto dan camping di sini. Tuh, campingnya ada di sana itu. Nah, ini juga menjadi tempat yang cukup terkenal di sini nih, batu pengantin. Jadi fotonya ada di sini nih. Oh, rame tuh ya kan, dari ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan untuk menjelajahi desa selanjutnya. Satu desa, satu cerita, kita lanjut. Tempat wisata ini menawarkan sensasi sarapan yang unik. Sobat desa bisa makan pagi bersama keluarga dengan latar belakang Gunung Andong yang indah. Jika sedang beruntung, sobat desa bisa mendapatkan momentum lautan awan di sekitar tempat wisata ini. Setelah cukup menikmati jus buah mangga dan beristirahat, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke desa tujuan kita yang jaraknya cukup jauh dari tempat kita berdiri sekarang. Secara administratif, desa ini masuk ke wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan menuju ke sana melalui Jalan Utama Kopeng, Semarang. Tapi kita akan mampir untuk membeli bahan bakar terlebih dahulu. Di misi bahan bakar yaitu Pertamax. Ini saya di daerah namanya Kopeng. Tuh depan saya ini pasar desa Kopeng. Ini latar belakang itu tuh Gunung Telomoyo. Nah, sobat desa kalau mau belanja tanaman, belanja sayur mayur, itu di sini banyak banget. Bagaimana? Mau kita coba masuk? Yuk. Biar sobat desa juga tahu kalau main ke wilayah ini di kawasan Kopeng, mau belanja oleh-oleh atau mau sekedar berbelanja sayur mayur, boleh banget. Nih, ini pasar nih. Nah, dari sini ya. Ini ada buah-buahan dan sayur-sayuran, dan di sini dijamin segar karena langsung dari petani dibawa ke sini. Ini juga ada wortel, bahkan di sini juga ada tanaman hias tuh sobat desa. Kalau mau belanja di sini cocok banget. Ya, nggak ada jalan. Oh, harusnya sebelah sana sobat desa. Yuk. Kalau yang ini kan pasar ya, pasar yang jualan macam-macam. Kalau khusus yang untuk wisatawan di sebelah sana, kita belok gitu. Nah tuh ada kios-kiosnya itu berbagai macam ya, ada sayuran, buah, terus ada juga tanaman hias. Nih samping kanan saya ini ada kios untuk tanaman hias tuh, ada bunga, tanaman-tanaman hias di sini banyak banget nih sobat desa nih tuh. Dan di sini buah. Nah masuk sana ada buah-buahan tuh, ada stroberi,
Wah, ini juga wisatawan nih pada belanja nih. Oh, banyak banget olehnya di sini. Nah, ayo diborong Bu, diborong. Yang sini oleh ada umbi-umbian, labu dan lain sebagainya. Ingat ya, ada di pasar desa Komeng. Sekarang kita lanjut petualangan kita menuju ke desa apa ya, Ngaduman. Oke, kita lanjut. Patokannya sebelum masjid kalau daerah Semarang kita belok kiri. Ini jalan menuju ke desa Ngaduman, yaitu desa tertinggi di lereng Gunung Merbabu yang masuk ke wilayah Kabupaten Semarang, dan juga menuju ke desa Tekelan, yaitu desa dengan toleransi yang sangat tinggi, karena di sana ada 3 atau 4 ya, 4 agama, ada 4 rumah ibadah yang jadi satu di satu kawasan, dan semuanya warganya hidup dengan rukun, aman, damai, dan juga harmonis. Jadi satu jalan ini ya. Nanti kita pertama ke dusun Ngaduman dulu. Nanti kita cari tahu di sana bener nggak sih jadi desa tertinggi di lereng Gunung lereng Gunung Merbabu yang masuk ke wilayah Kabupaten Semarang. Di sana ada cerita apa aja. Baru di selanjutnya kita akan gas menuju ke desa Tekelan. Tetap di Cerita Desa Indonesia, satu desa sejuta cerita. Kita lanjutkan petualangannya. Lanjut. Di panen raya tuh kobis, wortel, tomat, enak banget tuh, ambil dimakan tuh. Ini kearifan lokal nih. Oh, depan kita itu juga lagi panen. Ini Masya Allah. Just kita belok kiri. Kita mau menuju ke desa dusun Ngaduman. Saya agak sedikit hafal karena ini kali ketiga saya datang ke wilayah ini. Pertama dulu itu sekitar 1 tahun yang lalu. Terus terakhir kesini itu waktu Gunung Merbabu kebakaran. Sekitar berapa ya? 5 bulan atau 6 bulan yang lalu kita juga kesini. Tapi belum pernah sampai ke dusun Ngaduman. Nah, sekarang kita akan agendakan silaturahmi dengan warga dusun Ngaduman. Jalannya udah bagus nih. Mantap. Ini bener pora ini. Kita lihat pakai GPS. Kalau GPS yang ini nggak bisa, baru gunakan penduduk setempat. Oh, salah. Kudune yang sana itu tadi nganan, baru munggah. Oh iya. Salah Sobat Desa. Harusnya kita yang sana tadi lurus, bukan belok kiri. Tujuan utama kita hari ini adalah Dusun Ngaduman, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Akses jalan menuju ke dusun ini cukup sulit, jalannya sempit dan mempunyai medan yang sangat terjal. Kita akan melintasi area hutan pinus yang rimbun. Jalan tidak semuanya aspal, sesekali hanya cor beton yang bagian tengahnya masih berupa bebatuan. Sesuai petunjuk Google Maps, akhirnya kita mulai memasuki wilayah dusun Ngaduman. Seperti inilah kondisi kalau ada yang berpapasan kendaraannya. Salah satu harus mengalah dulu. Termasuk kita juga harus mengalah karena datang dari atas tuh. Oke, sekarang kita yang naik. Oh, ada acara tuh. Kita cari tempat yang cocok nih. Sebenarnya di bawah ini tadi ya, cuma ada acara ya. Jadi kalau di situ kita ganggu, dan kita nggak mungkin untuk parkir di sini. Soalnya jalannya sempit banget. Alhamdulillah Sobat Desa tuh. Selamat datang Dusun Ngaduman. Ini kita sudah sampai di
dusun Ngadungan. Sekarang kita akan coba lihat-lihat dulu kondisi dusun Ngadungan ini, karena ini dusun yang paling tinggi nih di antara dusun-dusun lain yang ada di Kabupaten Semarang, khususnya yang lereng Gunung Merbabu. Samping kiri kita itu rawa pening bisa kita lihat dengan sangat jelas sekali nih. Tuh, itu Telomoyo juga kelihatan, Gunung Telomoyo, itu Gunung Ungaran masih jelas. Wah, ini nanti sore pasti bagus banget tuh. Itu ada rawa pening, itu arah Semarang, Ambarawa, Salatiga. Ini apa nih depannya? Makam Sasono Langgeng, dusun Ngaduman. Oke, kita akan coba melihat situasi di sini ya. Oh, kita sebaiknya lihat dari atas ketinggian dulu ya. Oke, kita akan menerbangkan drone. Tapi sementara kita cari tempat yang cocok dulu nih, yang agak teduh, sambil kita istirahat. Oke Sobat Desa, sekarang saya sudah berada di sebelah ujung dusun Ngaduman. Nah, kita akan menerbangkan drone untuk melihat kondisi pemukiman di sini, karena sekarang anginnya kenceng banget. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai merekam 3, 2, 1. Nah, bismillah ya, semoga drone aman-aman saja. Oke, kita akan terbang di sini nih. Oke, dia sudah terbang. Sekarang kita akan mendekat ke dusun Ngaduman. Nah, ini adalah dusun Ngaduman. Lokasinya itu tepat berada di lereng Gunung Merbabu ya. Kalau kita lihat secara sekilas, dusun ini itu, bentar, ada rombongan anak-anak SMA. Nah, ini dusun Ngaduman cukup kecil ya, hanya ditinggali oleh beberapa kakak ini kayaknya. Oh, ternyata di tengah itu ada jalan nih. Oke, kita lihat dulu, kita survei ya. Oke, ada jalan turun ke bawah sana. Nah, ini dia dusun Ngadumannya nih. Ini ada di lereng Gunung Merbabu. Tuh ya, Gunung Merbabunya kelihatan. Sekarang jam 11, jadi mataharinya cukup terik. Tuh, Gunung Merbabunya di baliknya ya Sobat Desa, bisa dilihat dengan jelas. Itu puncak Gunung Merbabunya, dan ini desanya. Wah, kok sinyal saya udah mulai hilang ya. Oke, sinyalnya tidak terlalu bagus di sini. Sekarang kita akan mendekat ya. Tadi saya lihat ada beberapa tempat ibadah di sini. Ada gereja, terus ada juga sekolahan ya. Mana tadi sekolahnya? Oh, oke, ini dia sekolahnya nih. Nah, ini sekolahan. Dan sekolahan ini, oh, saya mau belakang ya. Oke, gini ya. Nih, coba kita zoom. Mana nih? Nah, itu tuh sekolahannya. Tuh anak-anaknya. Ini udah bagus ya desanya ya, Masya Allah, keren banget. Coba sekarang kita naik ke atas. Jadi kita lewat jalan tengah yang mana tuh? Nah, itu tuh, itu mengarah ke bawah. Sebenarnya kita coba ke sini nih, kita coba naik. Woi, jalan menuju ke ladang pertanian juga sudah bagus tuh. Kita naik lagi. Oke, ini ada rumah atau apa nih, bagus banget. Nah, sekarang kita akan mengambil gambar dulu ya. Setelah mengamati sekitar, ternyata dusun Ngaduman sedang ada acara. Karena takut mengganggu, akhirnya kita putuskan untuk mengikuti jalan ke arah atas dusun Ngaduman. Siapa tahu masih ada dusun yang terletak lebih tinggi daripada dusun Ngaduman. Perjalanan kita menuju dusun Ngaduman ternyata justru mengantarkan kita ke dusun Gedong. Kita disambut dengan ramah oleh warga dusun Gedong yang kita temui di pinggir jalan. Ternyata meskipun rencana tidak sesuai, tapi ada skenario langit yang memberi kita hadiah yang sangat indah. Jadi jangan pernah berprasangka buruk ya.
Dalam episode selanjutnya, kita akan diajak berkeliling mengenal kehidupan warga Dusun Gedong. Lokasi pemukiman warga ada di atas ketinggian kurang lebih 1.300 meter di atas permukaan laut ini masih sangat alami. Banyak rumah masih mempertahankan bangunan aslinya yang mayoritas terbuat dari kayu hutan Gunung Merbabu. Warga banyak yang beternak sapi, menjadi petani dan mengolah biji kopi. Konon ada satu jenis kayu yang sangat langka dan mempunyai daya tahan seperti kayu ulin, kayu besi, dan kayu kuat lainnya dari Pulau Kalimantan yang hanya ada di Dusun Gedong. Bagaimana kebenarannya? Simak episode minggu depan ya. Satu desa, sejuta cerita. Dadah!